Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang-orang ketika dia menjadi pemimpin yang syarat-syarat ini terpenuhi, maka dia wajib ditaati. Nah, kalau syaratnya ini sudah gugur, maka ya keluar dari kewajiban itu. Nah, di dalam zamannya Imam Al-Qurtubi saja, beliau ini ulama wafat tahun 671 Hijriah. Masih pada masa kekhilafahan itu. Beliau katakan walidzalika qulna, karena yang demikian itu maka kami katakan inna wulata zamanina la tajuzu ta'atuhum. Sesungguhnya para wali, para penguasa pada zaman kita ini, yakni zamannya Imam Al-Qurtubi ya, itu enggak boleh mentaati mereka. Wala muawanatuhum, tidak boleh juga menolong mereka. Wala ta'zimuhum, tidak juga boleh mengagungkan mereka. Bayangkan itu. Padahal beliau ini hidup zaman pasca Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Al-Mu'tasim yang di Baghdad. Setelah itu diserang Tartar, terus ada Khalifah pengganti yang di Mesir. Tapi beliau katakan begini, padahal yang dipakai masih hukum Islam. Tapi orang-orangnya tidak terlalu baik dalam keadilan, kewaroan dan sebagainya. Sehingga beliau katakan nggak boleh mentaati, menolong dan mengagungkan mereka. Wa yajibul ghazwu ma'ahum mata ghazau. Tetapi walaupun nggak taat, nggak menghormati, mengagungkan, tapi ketika mereka berperang wajib untuk membela negara, berperang bersama mereka. Wal hukmu min qibalihim, juga urusan pemerintahan itu oleh mereka itu tetap harus diterima. Wa tauliyatul imamah wal hisbah, juga pengangkatan jabatan imam dan hisbah, pengangkatan qadhi. Kemudian wa iqamatu dzalika ala wajhi syariah, dan menegakkan hal semua itu dari sisi syariat itu tetap wajib dilakukan. Tapi satu yang gugur kata Imam Al-Qurtubi ini. Bukan 1-3 ya. Yakni enggak taat, enggak ditolong dan tidak usah diagungkan. Tapi urusan-urusan ini tetap diberikan kepada mereka. Saudaraku sekalian rahimakumullah, ini zamannya Imam Al-Qurtubi. Yang masih lebih bagus dari zaman-zaman hukum Allah Subhanahu wa taala tidak dipakai sebagai landasan dalam mengatur masyarakat. Ini terkait orangnya. Kemudian batasannya apa? Ini akan kita bahas. Pertama, taat itu tadi ketika orangnya tadi terpenuhi syarat-syaratnya. Sistemnya itu juga hukum dan aturan yang diberlakukan adalah aturan Islam, maka wajib taat, tapi tidak mutlak, ada batasannya. Batasannya yang pertama itu bukan maksiat. Sebagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la ta'ata fi maksiyah. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat, dalam kemaksiatan. Disuruh memungut riba, menzalimi rakyat, maka tetap nggak boleh taat, walaupun dia aparatur negara. Innama ta'ah fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya wajib di dalam perkara yang ma'ruf, yang baik, yang bukan maksiat. Kemudian syarat kedua itu tidak nyata kufurnya. Ini ketika Ubadah bin Somit membaiat Rasulullah, beliau katakan, wa alla nunazi'al amra ahlahu illa antarau kufram bawahan. Dan agar kami itu tidak merebut kekuasaan dari pemegangnya, kecuali kalau kalian itu melihat kekufuran yang nyata. Ada hukum yang sudah qat'i diubah. Ada aturan yang jelas-jelas haram, tidak ada ikhtilaf, diingkari, dibuat aturan untuk melegalkannya. Maka itu kekufuran yang nyata. Indakum minallahi fihi burhan. Yang kalian memiliki burhan atau bukti nyata di depan Allah Ta'ala kelak. Jadi ini menunjukkan wajibnya taat selama tidak ada kekufuran yang nyata yang dilakukan oleh sistem maupun pemimpin tersebut.
Juga dipertegas di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah ini, ya, hadis ini berbicara akan ada pemimpin yang buruk. Maka sahabat bertanya, afala nuqatiluhum, tidakkah kami perangi saja mereka itu? Maka Rasul katakan, la ma shollu, tidak, ya, jangan diperangi selama mereka itu masih sholat. Kata Imam An-Nawawi, selama masih sholat itu maknanya adalah malam yughayyiru syai'am min qawaidil Islam. Selama mereka itu tidak mengubah sesuatu dari dasar-dasar Islam, mereka tetap menjalankan Islam, hukum-hukumnya nggak diubah, maka la yajuzul khuruj alal khulafa, tidak boleh keluar dari ketaatan kepada siapa? Di sini Imam An-Nawawi jelas mengatakan alal khulafa, kepada para khalifah. Bimujarradi dzulmi awil fisqi, sekedar karena dia zalim atau fasik. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, wajibnya taat itu adalah dalam kewenangannya, dalam kewenangan kepala negara. Sehingga ketika disuruh sesuatu yang bukan kewenangannya, maka juga nggak wajib taat. Apa kewenangannya? Di dalam tafsir Al-Qurtubi misalnya, beliau mengutip perkataan Sahal bin Abdullah At-Tustari. Kata beliau, ati'us sultan fi sab'ah, taatilah sultan, penguasa itu dalam 7 hal. Yang pertama, darbid darahim wad dananir, memungut harta, ya, dirham dan dinar. Jadi kalau dipungut zakat, orangnya zalim kah? Ya, pemimpinnya itu fajir kah? Tidak kah? Dipungut zakat, kasihkan aja. Kemudian wal makayil wal auzan, ya, tentang takaran dan timbangan. Dulu itu biasanya ada di tera ulang, maka urusan takaran dan timbangan serahkan kepada penguasa. Wal ahkami, ya, tentang hukum, pemberlakuan hukum syariat, walaupun zalim, ikuti penguasa yang memberlakukan hukum syariat. Wal haji wal jumu'ah, ya, tentang penetapan haji, sholat Jumat, al-idain 2 hari raya, wal jihad dan jihad. Makanya kata Imam Al-Qurtubi tadi, walaupun nggak taat, kalau bela negara tetap harus terdepan itu. Maka kemudian Sahal mengatakan, wa idza naha sultanul alima ayyuftiya falaisa lahu ayyuftiya. Kalau sultan itu melarang orang alim untuk berfatwa, maka dia tidak usah berfatwa. Ini kalau dalam perkara ikhtilaf. Tapi kalau tidak, maka Imam Malik itu tetap beliau berfatwa, memfatwakan talak yang dipaksa itu tidak jatuh talak, walaupun dia dilarang berfatwa. Ini kata Sahal bin Abdullah. Ya, mungkin ada pendapat yang berbeda bisa, cuma ini salah satunya, yakni wewenangnya apa. Nah, di dalam Ihya Ulumuddin ada cerita Imam Malik ditanya oleh Harun Ar-Rasyid, hal laka darun, apakah engkau punya rumah? Maka Imam Malik menjawab, enggak punya. Fa'atohu salasata alafi dinar, dia diberi 3.000 dinar. Kata Ar-Rasyid, ya, ishtar biha daron, belikan rumah. Jadi ini penguasa yang baik nih. Ada ulama nggak punya rumah dikasih 3.000 dinar, hampir 13 kilogram emas. Dikasihkan aja kepada Imam Malik. Nah, setelah itu ternyata Imam Malik nggak nukar rumah, nggak beli rumah. Kemudian diajak oleh Ar-Rasyid, yang bagi antahruja ma'ana, engkau hendaknya sudahlah ikut saja bersamaku. Fa inni azamtu ala an ahmalan nas alal muwatta. Aku punya azam untuk mengajak orang mengamalkan al-muwatta. Jadi mau dijadikan sebagai hukum dalam negara itu. Kama hamala Utsman radhiyallahu an an-nasa alal Qur'an.
Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu an itu menyatukan manusia terhadap Al-Qur'an mushaf Utsmani itu. Ini rencananya Harun ar-Rasyid mau diajak ke Irak. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Imam Malik? Beliau menolak. Alasan pertama, sahabat Rasulullah itu sudah menyebar kemana-mana. Mereka punya pandangan yang berbeda-beda. Sehingga beliau tidak ingin hanya disatukan dalam pandangan Al-Muwatta saja. Kemudian yang kedua, aku nggak senang keluar dari kotanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah itu lebih baik ya bagi mereka kalau mereka itu tahu. Jadi Imam Malik menolak ya permintaan khalifah waktu itu. Tidak mengapa, karena ini bukan wewenang dari kepala negara. Jadi nggak bisa dikatakan oh ini nggak taat, nggak begitu. Termasuk yang bukan wewenangnya itu mengatur pemikiran. Akidah ya, i'tiqad itu nggak boleh dipaksa. Jangankan kepada muslim ya, kepada non muslim pun itu kan nggak boleh dipaksa. Jadi itu bukan wewenang kepala negara men-setting otak rakyat, itu nggak bisa. Ya, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan bagi orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Oleh sebab itu apa yang dilakukan terhadap Imam Ahmad ketika berbeda pendapat dengan penguasa terus di penjara, maka itu sesuatu yang keliru dari sejarah dulu, dan itu tidak selayaknya begitu, karena bukan wewenangnya. Termasuk juga kita bisa melihat Imam Al-Bukhari, beliau waktu itu diminta mengajar di tempatnya penguasa daerah. Kata beliau, ngapain aku ngajar di sana? Kalau mau belajar sudah datang aja ke masjidku. Aku buka majelis di situ. Bahasa kitanya begitulah. Dan inilah asal-usul perselisihan antara Imam Al-Bukhari dengan penguasa waktu itu. Gara-gara nggak mau ngajar di rumahnya penguasa. Jadi ini adalah wilayah yang bukan wewenang penguasa. Nggak taat nggak apa-apa. Bahkan akhirnya bersetigang antara Imam Al-Bukhari dengan penguasa itu. Jadi bukannya malah ibaratnya mendekat-dekat ke penguasa supaya bisa ngajar di sana dapat bayaran, nggak begitu. Imam Malik setelah itu kan mengembalikan ini nih 3.000 dinar nih, nggak ku apa-apakan ini kalau engkau nggak rela engkau memberikan uang ini supaya aku pergi ke Irak, nggak usah nih ku kembalikan uangnya. Beliau nggak kepingin uang itu dibandingkan dengan beliau keluar dari Madinah. Itu yang ketiga, jadi wajib taat itu dalam kewenangannya. Kemudian yang keempat itu tidak murtad gila dan yang kemudian menjadikan dia tidak lagi memenuhi syarat. Kata Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, ajma'al ulama ala annal imamah la tan'aqid li kafirin. Para ulama telah berijma' bahwasanya imamah, kepemimpinan itu tidak terakadkan, tidak sah kalau yang diangkat itu orang non muslim. Wala annahu law tara'a alaihil kufru in azala. Dan telah bersepakat pula kalau ternyata awalnya muslim kemudian dia itu tiba-tiba kafir, maka in azala, terpecat dia itu. Jadi gugur dia hak ke kepemimpinannya. Perlu dicatat, jika zalim tapi masih menjalankan Islam, itu tadi kan kata Imam An-Nawawi dan ulama Ahlus Sunnah tetap wajib taat. Kalau dia yang dipakai Islam, yaqudukum bi kitabillah. Kalau mereka itu memimpin dengan kitabullah. Tapi catatannya tetap wajib mengoreksi atau mengingkari kemungkaran itu. Dalam riwayat Imam Muslim tadi, satakunu umara, akan ada para amir. Fata'rifuna wa tungkirun, kalian mengetahui mereka dan mengingkari keburukan mereka. Faman arafa bari'ah, barang siapa yang mengetahui kemungkaran itu,
maka dia terbebas dari dosa. Kata Imam An-Nawawi, maksudnya kalau tahu itu kemungkaran, dia bisa bebas dari dosa dengan mengubah kemungkaran itu. Wa man angkara salima. Siapa yang mengingkari, dia juga selamat. Artinya ketika ada kemungkaran, minimal hatinya tidak rela, tunjukkan sikap nggak senang. Walakin man radiya wa taba. Tetapi orang yang ridha dan mengikuti, maka mereka tidak akan selamat dan tidak akan terbebas dari dosa penguasa tersebut. Maka sahabat bertanya, apakah tidak kita perangi saja? Maka Rasul katakan tidak, selama mereka masih sholat. Yang kata Imam An-Nawawi, kalau nggak mengubah-ubah hukum-hukum dasar Islam itu. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas dari bab keempat kitab Al-Afkar Yajibu an Tushahhah. Saya tambahi batasan-batasan ketaatan kepada penguasa.